I am the bone of my soul. Unlimited Blade Works! つまりあんたは剣士でもなければ旧兵でもなくて、こういう結界、心象世界を具現化して現実を侵食する大禁獣。Archer aslinya bukan pendekar pedang atau apapun, hanya penyihir serta pemanah biasa ya. Dan panah yang sering dia pakai itu cuma hasil tiruan dari Noble Phantasm pahlawan lain. Archer gak punya senjata khusus dan cuma realitas marmer inilah yang bisa dibilang Noble Phantasmnya. Archer ini gak punya apapun ya yang bisa dikatakan setara sama Noble Phantasm kepunyaan para pahlawan zaman dulu. Ya menurutnya kemampuan realitas marmer ini setara lah sama Noble Phantasm punya mereka. Nah, karena Archer ingin melambangkan dirinya sebagai pahlawan, dia memilih pedang Kansou dan Bakuya yang masih belum dipakai oleh siapapun. Archer juga memiliki sihir pertahanan yang luar biasa, yaitu Raw Ayas. Seperti yang kalian udah lihat di sebelumnya ya. Di padang gurun yang luas ini, Archer menciptakan dunianya sendiri dan memiliki banyak senjata tiruan. Bahkan kepunyaan para pahlawan dari abad ke abad pokoknya ada semua di sini. Dia tahu semua identitas Servan dari perjalanan hidup yang udah dilaluinya sebagai counter guardian, terutama Saber. Keinginan Saber bener-bener salah karena dia belum mempunyai orang di sampingnya yang memperingatkan atau menyadarkan tentang idealisme. Maka itu keinginan untuk menyelamatkan semua orang tanpa adanya pengorbanan sampai sekarang tuh masih ada di batinnya Saber. Archer juga bisa meniru pedang overpower Saber, yaitu Excalibur ya. Tapi kalau kekuatan dua pedang gila itu diadu, jelas Rin dan Shiro gak bakal bisa bertahan. Tujuan Archer hanya ingin membunuh Shiro, bukan Rin ya. Archer ingin melenyapkan dirinya di masa lalu yang udah ngotot dan berkeinginan untuk menyelamatkan semua orang, sekaligus menjadi pahlawan atau hero of justice. Archer berharap kalau dia membunuh dirinya di masa lalu, maka Shiro di universe lain akan mati dan sosok roh pahlawannya gak akan ada di dunia ini. Karena sampai akhir hidupnya, Archer mati dengan membawa penyesalan setelah menemukan kenyataan realitanya seperti apa. Ya, identitas Archer yang sebenarnya adalah Emiya Shiro yang ada di universe lain yang telah menjadi roh pahlawan Emiya dan tercatat dalam sejarah masa depan. Dia emang pernah mengikuti perang Holy Grail kelima dengan servannya yaitu Saber. Bukan sekali atau kedua kalinya Shiro masa depan datang terpanggil oleh Rin ke masa ini. Dia itu udah berkali-kali terpanggil dan baru sekarang dia mendapatkan kesempatan untuk membunuh dirinya sendiri di masa lalu. Singkat ceritanya, dulu sewaktu masih hidup, Shiro di universe lain telah menjalin kontrak dengan Counter Force Alaya dan juga Gaia untuk menjadi counter guardian di saat kematian sudah menjemputnya. Dan setelah kontrak tersebut, Shiro menjadi pahlawan yang diperintahkan Alaya untuk menyelamatkan dunia dan umat manusia dari tiap abad ke abad atau masa ke masa. Setelah Shiro menjalani keinginan idealismenya tersebut, Shiro berhasil membuat orang bahagia dan menyelamatkan orang lain. Tapi dia menemukan kenyataan bahwa ini bukan menyelamatkan semua umat manusia, melainkan membersihkan kejahatan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Mustahil untuk menyelamatkan semuanya karena harus ada pengorbanan dan juga kematian. Sifat manusia benar-benar kejam, bahkan terlalu kejam jika udah bawaannya busuk sampai ke akar-akarnya. Shiro dimanfaatkan oleh manusia, dihianati, dan sampai disebut sebagai dalang atas semua kekacauan. Lalu dia menyesal setelah mengetahui kenyataan pahit yang dia terima seperti apa. Akhirnya Shiro pun mati di padang gurun luas dengan membawa rasa penyesalan tersebut dan kembali terpanggil sebagai servan Rin kelas Archer dengan katalis Leontinnya yang masih Shiro simpan sewaktu diselamatkan oleh Rin pertama kali di universe lain. Saat ini Archer Emiya udah bener-bener
bener-bener mengembalikan Leontin itu kepada Rin. Nah, karena itu Leontinnya jadi ada dua di satu universe ya. Awal-awal perang Holy Grail kelima dimulai, Archer Emiya sok-sokan lupa sama identitasnya. Tapi sebenarnya emang sengaja nggak mau ngasih tahu ke Rin gitu ya. Archer Emiya juga udah paham banget sama sifat Rin, karena emang dia udah berulang-ulang kali ya terpanggil di universe lain gitu. Aku nggak bisa bayangin sih seberapa bosennya itu Archer Emiya ya. Archer Emiya menyelamatkan Zero dari caster waktu itu karena emang tujuannya ya biar dia nggak dibunuh duluan kan sama orang lain. Pokoknya harus terbunuh di tangan Archer Emiya itu sendiri. Nah, maka itu dari awal perang Holy Grail kelima sampai saat ini Archer Emiya masih mencari kesempatan diam-diam untuk membunuh Zero tanpa sepengetahuan Rin. Tapi Rin waktu itu sempat menyuruhnya untuk membiarkan Zero hidup karena masih kerjasama bareng sama Rin. Nah, gara-gara Rin menghalangi tujuan Archer Emiya lah yang menyebabkan dia mengkhianati Rin secara sengaja dan melepaskan mantra perintahnya lewat caster. Lalu Archer Emiya mengkhianati caster serta Kuzuki dan membunuh mereka berdua dengan gampangnya ya, dan mulai menjalankan tujuannya selama ini. Loh, kok nggak dibunuh aja dari awal gitu kan kalau misalnya caster dan Kuzuki itu gampang dibunuh? Simple guys jawabannya. Berserker kan posisinya masih hidup tuh ya. Nah, kemampuan Archer Emiya masih terlalu susah untuk membunuh Berserker karena dulu dia pernah berhadapan dengannya, dan hasil yang Archer Emiya dapati ya Archer Emiya yang mati gitu guys. BTW ini ceritanya ada di Fate Stay Night Road Saber ya. Itu aku udah campur ceritanya teman-teman biar informasinya semakin detail gitu ya, seperti permintaan kalian ini nih. Minta diceritain sangatlah detail dan bikin aku sangatlah ruwet bikin skripnya guys. Jadi mohon maaf kalau misalnya part-partnya lama atau ketunda gitu ya. Oke, kita balik lagi ke alur. Archer Emiya juga tahu gimana cara memperbaiki aliran prana Zero karena emang itu dirinya sendiri di masa lalu yang masih lemah gitu guys. Semoga kalian paham ya, soalnya ini alur Fate lumayan bikin pala meledak kalau misalnya kalian tuh nggak fokus nontonnya ya. Archer Emiya akan segera membunuh Zero saat itu juga. Tapi kali ini Zero bener-bener menentang Archer Emiya. Dan sekarang dia yakin kalau sihir proyeksinya berguna kalau dipakai dengan prinsip dan cara yang benar. Mulai saat itu Zero makin yakin dengan kekuatan yang dia miliki sendiri. Realitas Marmer menghilang dan Archer Emiya membawa Rin dan membuatnya pingsan agar Zero bisa mendatanginya nanti. Jelas Zero langsung menantang dirinya sendiri di masa depan ya. Archer Emiya dan Zero akan ke Kastil Ilya untuk menyelesaikan urusan idealisme dan juga realita. Zero penasaran dengan sosok dirinya di masa depan itu seperti apa. Makanya Kastil Ilya adalah tempat yang cocok untuk urusan ini karena gak bakal ada siapapun lagi di sana. Archer Emiya pun menyetujuinya, tapi Zero cuma punya waktu 1 hari. Kalau lebih dari sehari, maka Rin bakalan dibunuh sama Archer Emiya. Lalu dia pun pergi dari sana. Pagi hari pun tiba. Saber menuntun Zero untuk pulang ke rumah. Tapi mereka sempat ketemu sama Lancer guys. Mereka mengatakan kalau rencana nggak berhasil sempurna karena Archer Emiya menyandra Rin di Kastil Ilya. Di kastil, Rin yang pingsan ini bermimpi full versi dari gambaran kehidupan Archer Emiya selama ini. Tadi udah aku jelasin panjang lebar ya guys. Sekarang cuma tambahannya aja dari hati Rin sendiri. Rin mengatakan di dalam hatinya, itu berarti garis takdir nggak akan bisa diubah, hanya bisa diluruskan. Jalan yang dilalui Zero nanti mungkin bisa berbeda dengan Archer Emiya, tapi kematiannya sebagai roh pahlawan Emiya nggak bisa diubah.
berubah. Yang bisa Rin lakukan hanyalah membuat kehidupan Shiro lebih berwarna agar tidak menjadi seperti Archer Emiya alami yang dulunya sama sekali nggak memiliki pendamping yang menyadarkan dan meluruskan jalannya. Ketika terbangun, Rin menangis karena melihat gambaran menyedihkan tersebut. Dia langsung bilang ke Archer Emiya kalau dirinya nggak paham dan nggak bisa menanggapi apa-apa tentang jalan kehidupan yang Archer Emiya alami. Bahkan mantra sihir yang Archer Emiya dapatkan bener-bener nggak bisa dibantah oleh Rin. Tapi yang jelas Archer Emiya perlu tahu satu hal ini. Tanpa adanya orang yang bersifat seperti itu, korban yang berjatuhan akan lebih banyak. Rin menyadari selama dia bersama dengan Shiro yang ada di masa ini, sifat kenaifannya itulah yang bikin Rin semakin jatuh cinta kepada Shiro. Karena dia udah berkali-kali menyelamatkan Rin dari bahaya. 何度も何度も他人のために戦って何度も何度も裏切られてそこまでやっておいて身勝手な理想論を振りかざすのは間違ってるって思ったわけ？あいつはああでなくちゃいけないってああいうやつがいてもいいんだって救われてる。それでも私はあいつの甘いところが愛しいって思う。あんたのバカな生き方も正さなかったあんたの周りにもどうしようもないくらい。何よそれ。呪いにも程がある。体は剣でできている。あとあんたに与えられた呪文なんでしょ。それで人間ってものに愛想が尽きたっていうの？あーちゃん。 Tak lama kemudian si kampret dan Gilgamesh datang dong ke sana. Si kampret mengatakan kalau dia cuma mau Rin dan sama sekali gak ada urusan sama Archer. Lalu Archer mengatakan kalau dia harus membunuh Shiro terlebih dahulu. Setelah itu si kampret baru boleh melakukan apapun terhadap Rin. Kalau si kampret ini gak nurut, Archer Emiya bakalan membunuhnya sekaligus Gilgamesh. Setelah itu Archer Emiya pun akan menunggu di ruang tengah kastil, dan ketika berpapasan dengan Gilgamesh, dia mengatakan, Faker. Malam hari pun tiba, Shiro udah sepenuhnya pulih dan dia meminta Saber untuk melihat pertarungannya aja bersama Archer Emiya. Karena mau gimana pun juga cuma Shiro yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Saber pun mengerti dan mereka langsung berangkat ke kastil dengan dibantu oleh Lancer kembali guys. Di sisi lain, orang-orang yang berada di kuil Ryudo sedang dievakuasi sekaligus dirawat karena polisi baru menemukan kasus kebocoran gas yang sebenarnya ulah dari caster.